Perkenalkan, nama saya Sipat Biomansa. Saya dari kelompok 8 mata kuliah perkembangan motorik yang diampu oleh Bapak dosen Fatkul Imron SPD MUR akan mempresentasikan bab 6D dan E, proses kontrol memori dan faktor yang mempengaruhi memori. Proses kontrol memori, upaya menjelaskan bagaimana suatu informasi atau pesan pengajaran diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan serta dimanfaatkan jika diperlukan. Telah dikembangkan sejumlah teori dan model pemrosesan informasi oleh para pakar seperti Behe dan Snowman 1986, Baine 1986, dan Tennyson 1989. Teori-teori tersebut umumnya berpijak pada 3 asumsi Luciana 1992, yaitu bahwa antara stimulus dan respon terhadap suatu seri tahapan pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk atau isinya. Salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Komponen pemrosesan informasi dipilah menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya. Ketiga komponen tersebut adalah 1. Sensor reseptor, 2. Working memory, dan 3. Long term memory. 1. Sensor reseptor (SR). Sensor reseptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. B. Working memory (WM). Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian atau attention oleh individu. Pemberian perhatian ini dipengaruhi oleh peran persepsi. C. Long term memory atau LTM. Long term memory diasumsikan 1. Berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu, 2. Mempunyai kapasitas tidak terbatas, dan 3. Bahwa sekali informasi disimpan di dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus atau terhilangkan. Proses pengolahan informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyandian informasi atau encoding, diikuti dengan penyimpan informasi atau storage, dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang tersimpan dalam ingatan atau retrieval. Ada 3 teori pemrosesan informasi, yaitu model linier, model skema, dan model generatif. 1. Model linier. Teori pemrosesan informasi model linier adalah model pemberian informasi yang berjenjang menurut tahap-tahap pengembangan metagonis seseorang. Secara umum, siswa yang beranjak dewasa selalu A. Lebih realistis tentang kemampuan ingatan mereka, B. Lebih mampu mengembangkan strategi-strategi belajar yang efektif, C. Lebih akurat dalam mengetahui yang mereka ketahui. 2. Model skema. Model skema menyediakan sarana untuk memvisualisasikan struktur dan operasi sistem tanpa segera mencoba mempresentasikan sistem secara matematis. 3. Model generatif. Model ini berfokus pada pemahaman bagaimana data dihasilkan. Mereka bertujuan untuk mempelajari distribusi data itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi memori. Kemampuan mengingat seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk mengingat suatu informasi yang diterimanya. Kondisi fisik seperti sakit dapat menyebabkan kesulitan untuk mengingat karena pada saat sakit kondisi jasmani sedang mengalami gangguan.
Selain itu, usia juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ingatan seseorang. Anak-anak akan lebih mudah menerima dan menyimpan informasi dibanding dengan orang yang telah berusia lanjut. 1. Lupa. Suatu yang terlupakan tentu saja masih dimiliki dan tersimpan di alam bawah sadar. Sedangkan suatu yang hilang tentu saja tidak tersimpan di alam bawah sadar. Syah 2004 halaman 169 sampai 171 menyebutkan bahwa ada 5 faktor penyebab lupa, yaitu A. Gangguan konflik antara item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. B. Tekanan terhadap item yang telah ada baik sengaja ataupun tidak. C. Perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. D. Perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Dan yang E, materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Sikap dan minat siswa yang kurang senang terhadap informasi yang diterima akan menyebabkan informasi yang diterima akan terlupakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa informasi yang tidak pernah digunakan akan mudah hilang, walaupun dapat dimunculkan kembali apabila diberi pancingan. Kondisi fisik juga turut menyebabkan terjadi lupa seperti sakit. 2. Keterampilan motorik. Cronbach mendefinisikan bahwasanya keterampilan motorik dengan mengkaitkan pada kata otomatik, cepat, dan akurat. Arti dan makna kegiatan untuk bergerak bagi anak usia dini adalah bagian penting yang sangat esensial dari pertumbuhan. Harlock 1996 halaman 111 juga mengungkapkan bahwa masa anak-anak merupakan masa yang ideal untuk mempelajari keterampilan tertentu dengan 3 alasan. 1. Anak-anak senang mengulang-ulang dan karenanya dengan senang hati mau mengulang sesuatu aktivitas sampai mereka terampil melakukannya. 2. Anak-anak bersifat pemberani sehingga tidak terhambat oleh rasa takut karena dirinya mengalami rasa sakit atau diejek teman-temannya sebagaimana ditakuti oleh anak yang lebih besar atau remaja dewasa. Dan 3. Anak-anak mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih sangat lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak begitu mengganggu keterampilan yang sudah ada. Kesimpulan dari bab 6D dan E ini adalah kesimpulan dari presentasi materi saya. Memori adalah ingatan, pengalaman, mengembali informasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Memori atau ingatan dan ingat. Fungsi yang terlibat dalam mengenang atau mengalami lagi pengalaman masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.